dia mau sakar PDW tapi mau tetap dapat kerja, ya kita ini kan di biaya publik. Tidak bisa lagi lah kita tipis Iya, sama rata begitu iya, ya, iya, seperti dulu-dulu lagi ya kan, kerja iya. nggak kerja, gaji sama, Gaji ya kan sama. repot juga ya. Oke. Yang dilakukan kami di BRIN itu, kita ingin memastikan bahwa setiap bagian, setiap Hmm, unit itu mendapatkan pegawai yang memiliki kompetensi yang hmm, hmm, sesuai. BRIN sebagai lembaga riset inovasi harus yang paling depan untuk mencoba hal-hal seperti itu. Bagaimana nanti dengan anak-anak baru yang masuk hmm, itu, hmm, ya hmm, kan? Nanti semua ikut lagi pola lama, hmm. tidak gerak sedikit, minta duit, kayak zaman dulu ya kan? Mohon maaf nih, ya. Karena Iya. kalian akan menjadi orang lebih profesional, toh. Brin Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, kembali di BRIN Talk Show. Saya Mas Pur. Kali ini kita akan membahas isu yang sedang hangat dan menjadi perhatian publik, khususnya di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu aksi unjuk rasa segelintir pegawai terkait kebijakan pemetaan dan penempatan sementara pegawai. Banyak pertanyaan muncul, kenapa ini terjadi, bagaimana prosesnya, dan yang paling penting adalah bagaimana nasib para pegawai BRIN ke depan. Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, telah hadir bersama kita Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Triandoko. Apa kabar, Pak? Baik, Selamat terima kasih. datang. Ketemu lagi, Mas Ketemu Pur. lagi. Ya, Sudah jangan lama kita tidak bosan-bosan ya. ketemu. Ya. Sudah lama kita tidak bertemu. Ya. Tapi kita ketemunya ketika ada permasalahan-permasalahan seperti ini, Ya, Pak. ya. Jadi ya jangan berharap ada masalah terus Iya, dong supaya betul. ketemu ya. Supaya ketemunya di momen-momen yang lebih indah gitu, Pak. Ya. Pak, apa sih yang melatar belakangi Hmm, kebijakan pemetaan pegawai dan penempatan hmm, pegawai di BRIN, hmm. terutama akhir-akhir ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau di ASN ya, tidak hanya di BRIN, Mm-mm. itu kita mengenal ada yang namanya formasi, Mm-mm. gitu. Jadi tidak semua pegawai itu boleh ngerjain apa saja yang dia mau itu, karena Mm-mm. setiap tugas dan fungsi itu pasti ada jumlah orangnya. Mm-mm. Oh, ini cukup 5 orang, kalau di Mm-mm. studio ini misalnya Mm-mm. 10 orang gitu ya. Mm-mm. Bukan karena orang pengen terus semua 20 orang masuk di situ, kan Mm-mm. tidak. Mm-mm. Nah, selama ini setelah integrasi kan Mm-mm. BRIN mengintegrasikan juga sebegitu banyak SDM, ya Mm-mm. kan? Tentu kita harus melakukan penataan sesuai beban kerja dari setiap apa pekerjaan itu, gitu. Iya. Ini harus berapa orang, orang dengan kualifikasi kompetensi seperti apa dan seterusnya. Jadi Mm-mm. itu satu hal yang Mm-mm. memang harus dilakukan setiap kementerian dan lembaga, tidak Mm-mm. hanya BRIN, Mm-mm. secara konsisten ya Mm-mm. seharusnya. Mm-mm. Nah, di BRIN kita membuatnya secara transparan, Mm-mm. gitu, memakai sistem informasi, setiap sivitas boleh milih, ya. Sebaliknya pimpinan unit juga boleh milih, Mm-mm. kan begitu. Iya. Sehingga diharapkan timbul ada tanggung jawab di antara kedua sisi, ya, Betul. baik pimpinan maupun pegawai ini, Betul. bahwa dia mau berkomitmen melakukan pekerjaan di situ dengan sepenuh hati, Mm-mm. bukan sekedar dipaksa, ya, Mm-mm. ditempatkan dan sebagainya. Mm-mm. Meskipun ada sebagian yang sebagian agak top down, ya tentu Mm-mm. ada, harus Mm-mm. ada ya, Iya. gitu. Seperti itu. Jadi, Mm. tetapi ini memang kita buat supaya lebih transparan, lebih Mm. adil, Mm. karena kan orang jadi berkompetisi juga Iya, untuk iya, memperebutkan satu posisi, iya, gitu iya, ya, iya. gitu. Tapi yang terakhir yang perlu saya sampaikan, secara regulasi ASN itu ya harus bersedia ditempatkan di mana saja, Mm. ya kan? Iya, Semua iya, orang ASN pasti tahu bahwa dia sudah tanda tangan itu juga kan, iya, iya, gitu iya. ya. Jadi bisa jadi dia tiba-tiba dipindah ke apa misalnya dari Jakarta ke Papua misalnya, gitu ya. Mm. Ya minggu depan harus pergi, ya itu kan sudah biasa kalau untuk ASN ya, Iya, iya. gitu. Itu sudah risiko kita sebagai ASN, gitu ya. Oke. Ya, tetapi kita tidak hanya berbasis yang top down seperti itu. Kami membuat sistemnya itu sekarang lebih terbuka dan semua orang tahu, oh Mm. siapa yang masuk di posisi ini, Mm. yang daftar ada berapa orang, Mm. nanti yang masih kosong mana dan Mm. seterusnya, gitu.
Tapi ada beberapa pegawai Ya. yang mungkin sampai saat ini belum belum dapat mendapatkan penempatan. penempatan. Tapi betul. apakah nanti BRIN itu bisa mengakomodasi semua mereka itu, Pak? Oh, kita tidak berpretensi mengakomodasi semua pegawai. Ya, justru itu pendekatan yang sebenarnya tidak sesuai. Gitu. Dan itu yang membuat selama ini kenapa mohon maaf ya, lembaga pemerintah itu banyak bermasalah ya, karena dia pekerjaan yang mestinya ada cukup 5 orang, karena ada 10 orang ya, terus 10 orang suruh ngerjain itu. Ya kan? Padahal itu kan tidak seharusnya seperti itu, karena itu bagian dari pemborosan ya, padahal kita ini kan dibiayai publik ya. Gitu. Nah, yang dilakukan kami di BRIN itu kita ingin memastikan bahwa setiap bagian, setiap unit itu mendapatkan pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai, nomor satu. Yang kedua, jumlahnya juga sesuai dengan beban kerja yang seharusnya. Gitu. Jadi kita tidak berpretensi semua pegawai harus tertampung, tidak. Nah, sehingga otomatis ada konsekuensi, ada sebagian pegawai yang belum mendapatkan penempatan kan. Iya. Itulah yang kami tempatkan di penempatan sementara. Gitu. Dan itu banyak sebabnya, banyak alasannya ya. Bisa jadi dia kompeten, tetapi mungkin secara personality bermasalah. Sehingga tidak ada unit yang mau terima. Ya kan? Bisa juga dia kompetensinya kurang, sehingga tidak ada yang mau terima. Bisa juga karena dia terlalu pilih-pilih. Ya, oh saya maunya di BRIN yang di Kebumen saja, saya nggak mau tempat lain misalnya. Ya susah kalau begitu, ya kan? Sedangkan ada orang lain yang lebih bagus dari dia mungkin sudah masuk di situ. Gitu ya. Atau saya maunya jadi host kayak Mas Pur begini, ya kan? Saya nggak mau kerjaan yang lain, saya nggak mau jadi kameramen misalnya. Kan susah juga. Padahal kameramennya sudah ada gitu kan, yang lebih bagus lagi kan. Ya, jadi macam-macam. Dan ada juga yang terakhir itu yang terkena hukuman disiplin. Yang terkena hukuman disiplin memang kita tempatkan di penempatan sementara sebagai bentuk pembinaan, gitu. Jadi ini semua untuk memastikan bahwa meritokrasi di BRIN itu berjalan, gitu ya. Dan sebagai lembaga riset dan inovasi ya kita basisnya harus meritokrasi, bukan sekedar top down, perintah-perintah, tidak begitu ya. Jadi ada meritokrasi, ada sedikit kompetisi ya, sehingga setiap orang kan berupaya memberikan yang terbaik kan bagi dirinya. Memang ini baru pertama. Nah, kemudian bagaimana dengan yang tidak tertampung nanti, ya kan? Nah, jadi kementerian lembaga itu kan sebenarnya hanya ketitipan kalau bahasa ini ya, ketitipan ASN. Namanya saja aparatur sipil negara, bukan ASB kan, aparatur sipil BRIN, tidak begitu. Karena ASN itu miliknya negara, ya kan, melalui Seknek, gitu. Itu sebabnya apa-apa kita lewat Seknek, ya kan, yang dikelola oleh Kementerian PAN-RB dan administrasinya dikelola oleh BKN, gitu. Sehingga kalau ada yang tidak tertampung, itulah yang kami usulkan untuk dioptimalkan oleh Kemenpan-RB dan BKN, gitu loh. Supaya negara juga tidak tiap tahun harus rekrutmen CPNS baru dan sebagainya, padahal sebenarnya masih ada ASN yang belum optimal, ya kan, untuk dioptimalkan di berbagai kementerian dan lembaga yang lain. Dan itu cukup banyak teman-teman kita yang juga dalam proses mutasi ya, misalnya ke kementerian dan lembaga lain maupun ke pemerintah daerah, gitu. Sangat banyak, ratusan, ya, gitu. Pak Andoko, saya dengar selentingan gitu ya. Jangan-jangan kebijakan ini hanya dari Pak Kepala ini, gitu kan. Sebenarnya siapa sih Pak yang terlibat dalam kebijakan ini? Apakah memang hanya Pak Kepala saja atau ada stakeholder yang lain? Atau ya, jadi kalau kita bicara kebijakan terkait kepegawaian itu tentu dasar hukumnya kan sudah jelas ya, karena ASN itu kan sangat diatur ya, gitu, oleh tadi Kemenpan-RB dan BKN, gitu ya. Kita kan tidak bisa seenaknya juga ya kan, ya kan, minta naik pangkat dan sebagainya kan nggak bisa ya. Gitu, meskipun surat keputusan pasti ada di saya sebagai pejabat pembina kepegawaian di instansi ini ya, di BRIN ya maksudnya. Seperti itu, begitu. Tetapi memang
mungkin yang melakukan secara transparan dan konsisten itu mungkin ya. Ya kita termasuk pertama barangkali. Ya tapi kita harus lakukan itu karena ini kan BRIN kan bukan lembaga administrasi biasa, ya kan? Seperti juga teman-teman di studio ini kan orang-orang kreatif. Orang kreatif itu akan maju kalau dia sistem meritokrasi itu dijalankan, ya kan? Tidak bisa tidak bisa lagi lah kita tipis sama rata begitu ya, seperti dulu-dulu lagi ya kan, kerja nggak kerja gaji sama, ya kan repot juga ya. Ya gitu. Jadi memang semua itu berbasis aturannya memang ada ya, gitu Pak ya. Dan kita kan ingin teman-teman dan teman-teman pasti juga menginginkan ada yang namanya reward and punishment kan, yang adil ya dan transparan begitu. Ya, yang kerja dapat lebih, yang belum berkinerja ya tidak seharusnya diberikan sama. Iya kan gitu. Kalau tidak nanti orang terbaik akan lari. Iya kan? Kalau orang terbaik lari dari negara ini ya kita ya hancur karena nomor satu SDM loh ya, SDM terbaik itu harus dijaga. Gitu, apalagi BRIN ya. Gitu, bagaimana kita menarik diaspora, ya kan? Menarik anak-anak S3 yang baru lulus untuk bisa masuk BRIN, berkarir dan sebagainya. Kalau sistem kita sistem tipis sama rata begitu ya. Ya kan? Ya semua pasti akan terdiscourage ya, sehingga tidak ada orang yang termotivasi untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik gitu ya. Ya. Pak Andoko, ternyata kebijakan-kebijakan ini malah membuat pemicu atau men-trigger teman-teman yang kemarin akhirnya unjuk rasa, Pak. Ya, mungkin karena ada belasan kemarin katanya unjuk rasa ya. Sejumlah pegawai BRIN gitu ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Yang dari penempatan sementara kan. Ya kalau saya itu bagian dari aspirasi mereka ya nggak masalah begitu, meskipun agak sangat saya sayangkan juga karena kan sebenarnya kami berusaha membantu, termasuk saya loh ya secara personal membantu teman-teman itu. Jadi kalau memang tidak bisa dioptimalkan di BRIN kan kita misalnya kita coba bagaimana kita carikan peluang di kementerian lembaga lain maupun di pemerintah daerah ya, khususnya di BRIDA misalnya, di berbagai daerah yang sudah terbentuk kan banyak ya. Gitu, dan realitanya banyak begitu yang mutasi ya, dan saat ini dalam proses mutasi gitu. Dan saya sendiri secara personal saya bantu mereka gitu, setidaknya untuk mempercepat proses ya kan, karena saya suka telepon pimpinan KL-nya atau bahkan bupati wali kota misalnya ya untuk kasus di Pemda, gubernurnya untuk bisa segera mempercepat proses ini. Karena kan kadang-kadang memang prosesnya perlu waktu ya, beberapa bulan biasanya ya kalau proses mutasi gitu ya. Kemarin kalau tidak salah para pengunjuk rasa itu kan menyampaikan keluhan, menyampaikan aspirasi gitu Pak. Bagaimana Bapak menanggapi aspirasi tersebut? Ya, jadi sebenarnya kan saya membuka coaching juga ya secara personal per kelompok ya. Ya, karena kan ini kasusnya pasti kasuistis gitu. Jadi teman-teman yang di penempatan sementara itu pasti berkasus, gitu ya. Yang tadi saya sampaikan ya kan, apakah kasus tadi kompetensinya ada, tapi mungkin personality kurang pas ya dengan temannya, sehingga tidak ada yang mau terima. Ya kan? Loh, karena ini sekarang terbuka, jadi gimana? Ya kan kita tidak bisa memaksa ya, atau memang kompetensinya kurang, misalnya tidak sesuai dengan posisi yang dia inginkan atau yang selama ini diduduki misalnya, ya gitu. Jadi ya karena selama ini kita harus akui kan, selama ini banyak termasuk kami ya dulu ya lembaga LPNK atau kementerian dulu yang bergabung ke BRIN itu banyak yang tidak berlakukan reward and punishment secara konsisten ya kan, sehingga ada orang yang kompetensinya sebenarnya kurang tapi sudah kadung naik jenjangnya cukup tinggi misalnya, sehingga muncul mismatch kan. Nah itu ya mau nggak mau harus kita hadapi gitu. So kalau tidak nanti teman-teman kita yang lain jadi malah bermasalah gitu ya. Gitu. Jadi karena itu saya buka umumnya ya, saya buka kesempatan dengan ya berbagai solusi alternatif ya, kesempatan untuk mutasi misalnya. Gitu. Karena
sebagian besar dari mereka saya yakin masih bisa dioptimalkan di kementerian lembaga lain, gitu ya. Artinya kita membuka dialog dengan Ya, mereka. karena harus dilihat kasus per kasus. Oke, Ya, oke. misalnya berapa 2 minggu yang lalu teman-teman yang pemangku jabatan fungsional pustakawan misalnya Iya, ya, iya. gitu. Karena di print perpustakaan sudah basisnya digital, sehingga otomatis jumlah formasinya kan berkurang jauh, ya kan misalnya. Nah itu kita tawarkan bagaimana kalau ke perpustakaan nasional misalnya. Iya, Dan saya secara langsung saya sampaikan ke kepala Perpusnas iya. untuk bisa membantu kita mengoptimalkan teman-teman ini. Apalagi mereka jenjangnya sudah cukup tinggi kan. Sudah cukup tinggi. Ada yang madya, ada yang ahli utama bahkan. Oh gitu. Iya, Iya. nah, kalau di BRIN ya hampir tidak ada kan formasi ahli utama pustakawan ya, Iya, karena iya. perpustakaannya yang fisik ya kan Sudah tidak ada. sudah kecil, Sudah kecil ada tetap ada. ada yang di Gatot Subroto Oh, kan iya, iya. perpustakaannya kita pusatkan di sana ya, besar. Tapi kan tidak ada lagi yang lain gitu ya, karena semuanya digital, ya kan? Iya, Kalau iya. jurnal-jurnal semua digital sekarang, Iya, ya tidak ada fisiknya lagi. Iya, iya. Jadi ya ini kan dinamika zaman, ya. Iya, betul. Iya. Iya. Jadi ya memang kita sebagai pegawai ya harus adaptasi juga, beradaptasi ya, Iya, gitu. Sebagian yang masih mungkin, misalnya kita dorong untuk alih jabatan, jadi pindah jabatan fungsional. Oke. Tapi kalau usianya sudah di atas 53 ya, 55 lah ya, secara umum itu memang sudah tidak mungkin kan secara Iya. regulasi. Nah ini jadi masalah juga sih memang, gitu loh ya. Jadi tapi ya Iya, ini iya, masalahnya harus kita hadapi dan saya sampaikan ke Ibu Menpan RP juga dan Kepala BKN dan saya sudah bersurat resmi juga. Ya ini sebenarnya masalah nasional kan, ya kan? Tapi saya yakin tempat lain kan masih ada yang membutuhkan Iya, sebenarnya. Pak, apakah ada mekanisme keberatan dari mereka yang Ya. ada di penempatan sementara yang dikembangkan oleh BRIN? Misalnya gini, BRIN membuka kesempatan keberatan bagi mereka yang ditempatkan penempatan sementara misalkan. Enggak, penempatan sementara itu kan karena mereka belum berhasil mendapatkan posisi. Oke. Lah posisi ini kan dibuka secara kompetitif, Iya, iya. ya kan? Gitu. Artinya peluang itu tetap terbuka sebetulnya. Loh, iya, ya. gitu. Makanya, tapi kalau mereka tidak masuk ya mereka harus introspeksi dong. Oke. Ya. Gitu. Itu yang supaya yang kita tidak ingin lakukan lagi kayak dulu kan. Iya, iya. Iya kan, dia mau sakar PDW tapi mau tetap dapat kerja ya kan. Dulu Iya. kan ya ditaruh-taruh begitu seolah-olah ada posisinya. Iya, iya, Padahal dia malah mengganggu bisa jadi, ya kan? Atau memang itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Kan itu nggak bagus. Ya kan, kita kan tidak bisa lah seperti itu lagi, ya kan? Nanti negara ini nggak maju-maju, ya. Loh, lah iya Siap, kan, siap. gitu. Jadi nggak boleh lah. ASN itu kan harus jadi yang terdepan, yang terbaik, jadi contoh seharusnya loh ya, gitu buat masyarakat kita. Ya, tapi Iya. sekarang kan semua orang berpikir orang swasta jauh lebih profesional kan. Iya. Oh itu kita harus akui. Betul. Ya kan? Nah, itu kan kita harus melakukan perbaikan diri dong. Iya, Ya. Ya memang menyakitkan, tetapi ya harus kita lakukan, Iya. gitu ya. Ya, Pak Handoko, apa yang tantangannya dihadapi oleh BRIN Ya. dalam proses transformasi kelembagaan ini Ya. dan kira-kira ada pengaruhnya nggak sih terhadap kebijakan pengelolaan SDM? Ya, jadi kalau transformasi di BRIN kan sudah selesai udah lama ya, Iya. di 2022 Iya. gitu ya. Kita sekarang fokus ke banyak program-program riset inovasi yang memang utamanya untuk mendukung cita-cita program Pak Presiden, Pak Wapres ya. Iya, iya. Gitu. Ya, aspek kepegawaian ini kan aspek yang lain sebenarnya, Iya, gitu iya, loh ya. iya. Jadi kita memang dari awal berkomitmen, saya khususnya, saya tidak hanya ingin mengintegrasikan saja. Kalau hanya integrasi saja mudah, gitu. Tapi saya ingin mengubah cara kerja kita, ya, Iya, iya. gitu loh. Karena cara kerja kita kan memang bermasalah. Loh, kita Masih ada PR gitu Pak ya. kita harus akui dong ya, Iya, ASN secara umum dan khususnya yang ada di BRIN ya, itu kan yang bermasalah ya, itu yang harus kita perbaiki. Kalau tidak, bagaimana nanti dengan anak-anak baru yang masuk itu, ya kan, nanti semua ikut lagi pola lama begitu kan, gitu loh. Ya, jadi nggak ada reward and punishment, nggak ada meritokrasi, ya kan, orang yang kerja benar dengan nggak kerja sama saja, ya kan, terus mau dibawa kemana kalau begitu terus, ya kan? Iya, betul. Gitu. Dan BRIN sebagai lembaga riset inovasi harus yang paling depan untuk
mencoba hal-hal seperti itu. Itu Ya, itu yang saya yakini dan dan menurut saya itu yang terbaik juga buat teman-teman ini termasuk Mas Pur dan teman-teman kan. ya, Karena kalian akan menjadi orang lebih profesional toh. Iya kan? ya, Gitu, tidak gerak sedikit minta duit kayak zaman kuliah kan. Mohon maaf nih gitu, terus semua tipis sama rata ya kan, orang kerja nggak kerja semua sama. Iya. Masa begitu dilanjutkan terus, ya Iya, kan, iya. gitu. Ya, ya semua orang tahu lah itu, ya termasuk publik barangkali, ya, gitu. Nah itu yang tidak boleh lah. Iya. Kita harus mulai berubah ya. Dan yang mengubah, yang bisa mengubah ya kita sendiri, Iya, betul. ya kan. Betul. Khususnya saya sebagai pimpinan di BRIN ya, Iya. saya bertanggung jawab lah untuk mengubah itu, Iya. ya kan. Pak, Gitu. untuk memastikan aja tadi yang Bapak sampaikan sebagai Ya. langkah konkret kita untuk memperbaiki pengelolaan SDM Ya. ini kan pimpinan akan buka dialog langsung dengan mereka yang di penempatan sementara gitu kan. Mungkin bisa di-spill Pak, bagaimana mekanismenya ini Pak? Oh, kalau dialog sebenarnya sudah dari lama gitu, makanya tapi saya minta emang per kelompok, per masalah, per kelompok yang masalahnya mirip. Oke. Gitu. Misalnya ini ada kelompok yang, waduh saya nggak bisa, saya pengennya tetap di Manado. Ya. Sebenarnya saya bisa saja, kalau menurut aturan loh ya, you harus pindah atau you keluar dari ASN sebenarnya. Oh gitu. Gitu. Dan yang lain melakukan begitu kalau di KL lain, ya gitu. Tapi kan, oke, ternyata Kementerian Imigrasi buka kantor baru di Manado. Akhirnya mereka yang di Manado semuanya masuk Bisa ke mutasi ke kantor sana, gitu. kantor ya semacam kantor imigrasi Manado ya. Oke. Ya, karena kan kementeriannya baru, ya kan, sehingga mereka juga buka kantor baru di sana, dan ya itu yang langsung ditampung. Makanya Pak Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan kemarin kan ke kantor kita kan, ya misalnya begitu. Jadi banyak alternatif solusinya gitu. Coba kalau itu kita diamkan terus ya udah bisnis as usual aja, kita tempatin aja di mana aja seolah-olah kerja gitu, itu kan malah merusak sistem dong. Dan tidak bagus untuk teman-teman ini juga kan. Padahal mungkin kalau dia di imigrasi dia akan jauh lebih punya orang bekerja kan nggak hanya cari duit ya. Iya. Dia pasti pengen punya achievement gitu ya, kepuasan gitu kan. Ya. Kalau dia nggak jelas kerjaannya, saya yakin pasti dia juga nggak happy. Iya. Iya kan? Tapi kalau dia ditempatkan di posisi yang memang membutuhkan mereka kan itu jauh lebih bagus, ya kan? Bahkan mungkin dia bisa berkarir lebih bagus. Dan banyak teman kita yang berkarir lebih bagus kan di luar BRIN ya. Di luar BRIN. Betul. Iya, banyak yang malah jadi eselon 2, bahkan banyak jadi eselon 1, macam-macam kan? Iya kan? Gitu loh. Jadi bukan berarti itu dibuang atau apa kan, bukan begitu. Karena setiap orang itu kan punya passion, punya minat, punya kecocokan, chemistry. Ya kan, chemistry personal maupun chemistry dengan institusi kan. Mungkin waduh saya nggak cocok ini kalau di imigrasi, saya itu cocoknya di industri misalnya, kan bisa begitu. Setiap orang kan beda-beda. Gitu. Nah, memang ASN tidak terbiasa begitu kan. Dia kalau satu tempat ya sudah saya sampai pensiun ya begitu gitu kan. Ya mentality begitu memang sudah terbentuk gitu. Nah, sehingga ya bikin kaget barangkali ya. Tapi ya menurut saya sudah bukan waktunya lagi kan melanjutkan hal seperti itu. Dan sekarang kan kesempatan banyak. Jadi yang penting kan harus open minded, terbuka, ya kan, gitu loh. Kita ini kan mau berkontribusi untuk negara, ya kan, namanya ASN, ya, bukan BRIN, gitu loh. Kan tidak hanya BRIN, ya kan, bisa ke tempat lain, begitu ya, gitu. Dan sebaliknya kita juga terima orang dari luar juga kan. Iya kan banyak juga dari Pemda ke kita, ya kan. Dari KL lain pindah ke kita juga cukup banyak. Jadi itu kan bagus kalau ada dinamika mobilitas ya ASN antar kementerian tuh menurut saya bagus sekali. Ya kan? Karena itu bisa memunculkan sinergi yang lebih bagus kan karena saling mengenal. Iya. Ya kan sekarang kan kita enak nih ke mana-mana karena banyak teman-teman kita juga kan. Iya, betul. Diaspora BRIN di mana-mana kan. Ya, gitu di hampir semua kementerian loh ya. Itu lebih bagus sehingga orang nggak silo ego sektoral. Ya, yang seperti dikeluhkan publik selama ini kan. Iya. Kementerian lembaga itu ego sektoralnya kuat misalnya. Lah itu kan rahasia umum. Iya, betul. Nah, iya.
Gitu. Jadi kita harus mulai, Mas Pur. Siap. Saya nggak tahu juga, barangkali juga Mas Pur ini entah kemana minggu depan. Kan nggak ngerti juga ya. Dibajak orang Kombiji misalnya. Gitu ya, Pak? Oh iya, ternyata hostnya keren banget ini. Kira-kira diizinkan nggak, Pak? Ya. Insya Allah saya izinkan. Pokoknya kalau ada peluang, umumnya hampir 100% saya izinkan. Oh, siap. Ya, hanya sedikit yang kalau memang ada keberatan dari pimpinan unitnya yang signifikan aja. Oh, gitu. Yang ya terpaksa saya belum bisa izinkan. Karena menurut saya mobilitas ASN itu penting. Penting, betul, Pak. Ya, penting gitu. Oke, Pak. Sekarang apa harapan Bapak dan pesan Bapak kepada seluruh sivitas BRIN terkait kebijakan penataan pegawai ini? Ya, jadi penataan pegawai seperti yang tadi saya sampaikan, secara prinsip itu adalah ASN itu harus profesional. Ya, ASN profesional. Iya. Oke. Jadi jangan cuma jadi slogan saja profesional itu. Ya ini profesional. Mau berkompetisi, siap berkompetisi, ya, memberikan yang terbaik, ya kan, melalui instansinya. Tapi intinya kan itu terbaik untuk bangsa dan negara kita. Itu basic dan selalu meningkatkan diri. Kapasitas diri, kompetensi dirinya, ya kan? Mas Pur juga nggak pernah jadi host, sekarang di sini jadi berani sekali jadi host kan? Nah itu dia. Itu jadi host keren, ya. Nggak kepikir dulu jadi host ya. Nggak kepikir. Ini gara-gara Bapak ini. Lah iya, terus sekarang menemukan ini baru kan? Passion baru kan? Wah, habis ini nggak mau kalah sama Helmi Yahya ya. Nanti saya bilang Mas Helmi ya. Oke, baik Pak. Semoga kedepannya dengan adanya forum diskusi dan dialog dengan pegawai, situasi kita semakin kondusif, dan terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan waktunya Pak. Ya, makasih Mas Pur dan teman-teman. Ya, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Kawan BRIN, itulah tadi perbincangan kita dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait kebijakan pemetaan pegawai dan penempatan sementara yang memicu adanya unjuk rasa dari sejumlah pegawai. Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa transformasi kelembagaan sebesar BRIN pasti membawa dampak besar bukan hanya pada struktur, tetapi juga ke masing-masing pegawai. Hari ini kita telah mendengar langsung penjelasan dari Kepala BRIN. Kita berharap dengan adanya transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi dua arah semakin memperkuat fondasi BRIN dalam membangun lembaga riset yang berkelas dunia dan berpihak pada pegawainya. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menyaksikan. Saya Mas Pur pamit undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Merah Putih, BRIN TV, TV Riset Zaman Now. Terima kasih ya. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.